Wihita Tongtien. Saya akan membahas tentang 8 keimanan. 8 keimanan yang kita sudah tahu semua sebagai umat Konghucu. Berarti sudah tahu. Pertama yaitu percaya adanya Tuhan yang Maha Besar. 2, percaya adanya kebajikan Tuhan. 3, percaya adanya watak sati. 4, percaya adanya nyawa dan roh. 5, percaya adanya perwalian orang tua atas anak-anaknya. 6, percaya adanya benda rohani Tuhan, yaitu Nabi Konghucu. 7, percaya kebenaran kitab Sesu dan Ucing. Dan 8, percaya adanya jalan suci. Pada awalnya banyak orang Konghucu bertanya, 8 kebajikan itu dari mana asalnya? Kan di kitab Sesu Ucing tidak ada. Saya jawab, 8 kebajikan itu memang diambil dari Sesu Ucing, meskipun tidak secara jelas disebut 8 kebajikan, tapi unsurnya itu ada di kitab Sesu dan Ucing. Dan mengapa ada? Ya karena agama Konghucu punya organisasi keagamaan. Ya waktu itu namanya Gapaksi, Gabungan Perkumpulan Agama Konghucu seluruh Indonesia, atau disingkat Gapaksi. Kemudian pada zaman Orde Baru, Gapaksi diganti nama menjadi Matakin, yaitu kumpulan dari makin-makin. Jadi dengan adanya Gapaksi dan kemudian makin, orang Konghucu punya organisasi keagamaan. Dan organisasi keagamaan itu ada rohaniwan, ada Canglo, ada Haksu, ada Wense, ada Yolsing. Canglo dan Haksu itu pada zaman dulu, pada zaman Gapaksi sudah aktif membangun, yang membentuk yang namanya tata ibadah. Di situ dicantumkan 8 keimanan. Salah satunya, 8 keimanan itu adalah dasar yang dipercaya oleh umat Konghucu. Seorang umat beragama, khususnya agama Konghucu, ya harus percaya 8 keimanan itu, karena itu dasar dari ajaran agama Konghucu. Nah, kita akan mulai dulu dengan keimanan yang pertama, yaitu percaya Tuhan, adanya Tuhan yang Maha Besar. Ya, pernah saya jelaskan bahwa ada di kitab Wicing dikatakan Tuhan itu adalah Sang Pencipta, Tien Wei Tien. Ya. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Maka dalam agama Konghucu percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, bukan politeis tapi monoteis. Ya, hanya satu Tuhan. Sedangkan para senming itu adalah membantu Tuhan melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan. Ya, termasuk malaikat itu membantu Tuhan membina manusia. Nabi Konghucu menyebutkan para senming itu sebagai yang tidak bicara tetapi dipercaya, dan kehadirannya membuat orang
menjadi berperilaku baik. Senming itu dipercaya bagi umat kelenteng. Mereka mengatakan bahwa kalau mereka membayangkan Tuhan itu susah, karena Tuhan itu tidak, altarnya tidak ada patung, tidak ada gambar, hanya meja yang tinggi, ya. Jadi tidak punya gambaran. Baliknya dengan senming itu ada kimsinnya. Kimsin itu adalah bentuk patungnya itu, ya, disebut kimsin. Nah, dalam kimsinnya itu kelihatan wajah dan pakaiannya, sehingga orang mudah membayangkan adanya senming, ya. Jadi ada Mato Kuan Im, ada Gongto Yan Jian Jiang Te, ada Gongto Kuan Kong, ya. Ada Mato Jian Jiang Singmu dan sebagainya. Itu lebih gampang untuk diingat karena ada kimsinya. Dan setiap orang yang bersembahyang ke kelenteng atau di rumah pasti diawali dengan sembahyang dulu pada Tuhan di bagian depan pintu, ya, baik di kelenteng maupun di rumah. Di rumah sembahyang kepada leluhur pun harus diawali dengan sembahyang kepada Tuhan. Ini adalah satu wujud pengakuan umat Konghucu tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan di dalam kitab Taihak disebutkan bahwa Tuhan itu selalu mendengar, melihat, mengawasi manusia perbuatannya itu. Percaya kepada Tuhan itu adalah dasar keimanan yang kita. Sebab Tuhan itu sebagai awal dan akhir. Ya, jadi manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai bagian dari penghuni alam semesta. Nah, terutama penghuni bumi ini, ya, oleh karena itu manusia, terutama umat Konghucu, harus percaya bahwa alam semesta ini tidak muncul secara kebetulan, tetapi ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini penting supaya orang punya keyakinan yang kuat tentang penciptaan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu. Kalau kita tidak percaya Tuhan Yang Maha Esa, maka biasanya masyarakat yang tidak percaya adanya penciptaan itu tidak bisa rukun, tidak bisa bersatu. Ya, akan terjadi banyak konflik, ya. Akhirnya percaya pada dewa-dewa yang macam-macam, menjadi politeis. Nabi Konghucu menyadari bahwa pada zaman dulu di Tiongkok juga sama. Orang percaya kepada banyak dewa, dan itu menjadikan masyarakat tidak bisa bersatu. Oleh karena itu Nabi Konghucu mendirikan kelenteng untuk mengumpulkan para senming, dewa-dewa yang dipuja oleh masyarakat pada waktu itu, diganti dengan tokoh-tokoh senming, yaitu tokoh yang pernah hidup di dunia pada waktu hidupnya, berbuat baik, sehingga bisa dicontoh oleh generasi-generasi yang berikutnya. Kalau tadi saya jelaskan bahwa tahapan kebajikan, tahapan keimanan itu disusun oleh para Changlao dan Taksu pada waktu itu, pada zaman Kapaksi.
itu adalah satu terobosan yang baik yang bisa diwariskan pada generasi-generasi berikutnya. Nah, ini satu hal yang perlu saya ingatkan. Para Canglo pada zaman itu dan para Haksu itu memahami bahasa asli, bahasa kitab, bahasa Tionghoa. Jadi mereka membuat analisa-analisa yang mendalam tentang ajaran Konghucu sehingga bisa menyusun ucapan keimanan itu. Dan ini perlu kita pahami, kita perhatikan, dan terutama adalah pemahaman maknanya. Pada saat ini saya jelaskan dulu, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Pada kesempatan berikutnya akan saya bahas keimanan yang lainnya, mungkin sekali bisa 2 atau 3 ya. Sekian dulu. Wita Tung Tien Santai.